Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Hafidhil Ahkam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast kami yang akan membicarakan tema besar, yakni kurangnya atau minimnya antusias mahasiswa terhadap adanya organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dan juga hadir di tengah-tengah kita, yakni seorang ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang bisa memberikan waktunya kepada kita, hadir di tengah-tengah kita untuk penjelasan lebih lanjut terkait organisasi mahasiswa yang ada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin kita langsung menyapa beliau. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Alhamdulillah, Mas. dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti ini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas, terkait profil jenengan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rowi Bagus Wicaksono. Ya, biasanya akrab dipanggil Rowi Ya. di kampus ataupun dari dulu memang nama saya Rowi. Kemudian sekarang ini saya selaku demisioner, karena memang sudah demisioner meskipun belum ada ketua baru, berarti istilahnya masih memiliki sebagian tanggung jawab ya di Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Gitu. Ya, apalagi? Sudah, itu saja. Oke, itu aja ya. Ya. Oke, baik. Mungkin bisa disimak dan didengarkan sangat jelas sudah terkait perkenalan dari seorang Ketua Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang sangat akrab, biasa dipanggil GUP ya di seperti itu. lingkungan mahasiswa. Mungkin kita masuk kepada tema pembicaraan kita terkait tentang kurangnya atau minimnya antusias mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan, yang mana organisasi kemahasiswaan ini tidak bisa kita menutup mata bahwa fakta yang terjadi saat ini adanya anak muda para generasi bangsa untuk berkontribusi di organisasi, menempatkan dirinya untuk meningkatkan sebuah soft skill ataupun hard skill, segala multisektoral yang bisa didapatkan di sebuah organisasi. Mungkin kita masuk terlebih dahulu bahwa mungkin tanggapan GUP di awal pembicaraan kita ini terkait tentang sebuah organisasi kemahasiswaan. Mungkin di awal itu bahwa apa yang perlu disadari oleh mahasiswa secara umum terkait organisasi kemahasiswaan ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, GUP. Baik. Ya. Jadi saya ini di kampus memang memilih jalur selain dengan secara formal di kelas ya, karena memang kita diniatkan untuk kuliah ini sebagai mahasiswa ya, berada di ruang kelas, bertemu dengan dosen, bertemu dengan SKS dan sederetan mata kuliah. Tapi terlepas dari itu, saya membahasakan namanya pendidikan itu tidak lengkap kalau pendidikan itu membahas hanya pendidikan formal, tapi ada pendidikan informal maupun non formal, dan saya kira itu kita dapatkan dalam organisasi. Dan organisasi ini tentunya adalah satu lingkup, satu wadah atau perkumpulan di mana memang menjadi bagian daripada pendidikan non formal daripada mahasiswa itu sendiri. Sehingga saya katakan hari ini, terlepas dengan segala atmosfer organisasi mahasiswa sekarang, ini organisasi sebagai satu wadah yang masih relevan, di mana juga menjadi bagian daripada ruang intelektual, ruang sosial, dan ruang budaya untuk seluruh mahasiswa. Tentunya terlepas daripada kelas itu sendiri. Kira-kira begitu kalau saya memaknai organisasi. Sehingga bisa saya katakan ya, 3,5 tahun saya kuliah sampai semester 7 ini ya, saya memilih bagian daripada organisasi untuk tempat saya berproses selain di dalam kelas. Begitu kalau pandangan awal terkait dengan organisasi dan perlu disadari oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Gitu. Oke, begitu ya. Oke, mungkin sudah bisa disimak ya terkait pemantikan awal bahwa ternyata organisasi itu hadir tidak hanya sebagai wadah terkait aspirasi, tapi bagaimana kita beraksi seperti itu ya, Gun, ya. Betul. Terkait juga bagaimana keilmuan organisasi di dalamnya yang bisa membantu bahwa mahasiswa itu ternyata tidak hanya berkegiatan tentang kelas, tugas, lalu pulang. Ya. Kelas lalu tidur. Saya kira begitu ya. Ya, betul. Karena organisasi juga memberikan sebuah kontribusi kepada seluruh anak muda yang menjalani, berproses di dalamnya, bahwa ternyata organisasi itu membantu banyak hal, dari segala hal yang mungkin
secara terbuka bahwa minat dan bakat mahasiswa itu ternyata banyak dan bisa ditemukan di dalam sebuah organisasi. Betul. Saya kira begitu ya. Seperti itu. Mungkin begini Gup, bahwa dalam sebuah jurnal kemarin pada awal tahun 2024 yang ditulis oleh Muhammad Ayub dan itu dikomparasikan oleh beberapa mahasiswa bahwa organisasi kemahasiswaan itu sangat minim, sangat tidak diantusiaskan oleh beberapa mahasiswa karena mungkin faktor terbesarnya adalah media sosial, bahwa beberapa mahasiswa itu menganggap bahwa dia itu melakukan kegiatan kehidupan manusia dalam kehidupan sosialnya itu hanya pada titik media sosial saja, tidak berada pada aksi yang benar-benar mengenyam di fakta yang terjadi di lapangan. Mungkin itu diberitakan secara luas nasional yang diberitakan oleh CNN, News ID dan kumparan.com. Menurut Gup sendiri itu bagaimana tanggapannya terkait media sosial dan fakta yang terjadi saat ini? Iya. Baik, yang pertama karena memang teknologi ini menjadi satu sistem yang kemudian sebenarnya membantu manusia, tapi sekaligus menjadi tantangan oleh manusia itu sendiri, termasuk para pemuda dan mahasiswa. Nah, perlu kita sadari seorang pemuda atau mahasiswa ini ketika menggunakan organisasi atau mendayagunakan proses dalam organisasi ini adalah satu proses yang dimanai dengan langkah hampir sama seperti pendidikan. Ada langkah awal terlaksana sampai benar-benar bagaimana kemudian menanggapi berbagai macam konflik di dalamnya. Nah, kemudian di sisi lain ada teknologi nih di sini. Nah, perlu disadari seperti penyampaian awal saya ini, tantangan daripada kita menggunakan teknologi adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bijak. Sehingga itu problematika kita sekarang terlepas dari era mungkin mahasiswa yang sekarang tumbuh ini di era Gen Z ya atau generasi milenial ini juga melibatkan banyak sekali transisi, mulai dari transisi kepemimpinan secara politik di pusat maupun di daerah, kemudian juga mengalami berbagai macam atmosfer dan gejolak-gejolak secara sosial atau bisa secara sense lah bahasanya. Salah satu contohnya adalah mungkin kemarin COVID. Ya. Bendungan-bendungan itu kemudian yang mempengaruhi kita sebagai seorang mahasiswa yang seharusnya juga berproses di lain kelas, dan pada hari ini memang topiknya adalah organisasi. Nah, demikian makanya saya kira organisasi hari ini juga jauh memiliki tantangan yang lebih besar, dan tentunya itu juga menjadi satu poin yang perlu benar-benar dibahas secara signifikan oleh organisatoris yang berkecimpung dalam organisasi. Bagaimana penggunaan teknologi ini secara bijak, bagaimana teknologi ini sebenarnya digunakan untuk percepatan tugas atau tupoksi daripada mahasiswa itu sendiri dan kita sebagai manusia yang berkehidupan. Kira-kira seperti itulah pandangan saya terkait dengan sikap daripada seorang pemuda atau mahasiswa yang hari ini kurang bijak dalam menggunakan teknologi gitu. Sehingga hal demikian juga berimbas ya, bahwa mereka juga tidak terlalu memperhatikan bahwa seolah-olah organisasi itu tidak memberikan profit yang lebih kepada dirinya. Padahal secara fakta karena mereka belum tentu merasakan. Makanya ada beberapa kosakata itu menjelaskan bahwa kalau mau tahu rasanya ya masuk gitu kan. Ya, betul. Dan kemudian yang kedua ini terkadang organisasi itu juga tidak tanggap, artinya gagap untuk menanggapi persoalan-persoalan ini dan perkembangan di era sekarang ini. Kita ini kan semuanya tahu toh, era itu mulai dari 1.0 sampai sekarang 5.0 era society. Dan di dalamnya ini pasti perkembangan daripada sistem-sistem sampai teknologi kan ada. Nah, kadang organisasi hari ini, organisasi mahasiswa ini gagap menanggapi itu. Padahal kalau kita berbicara organisasi mahasiswa ini juga bisa dikatakan sebagai replika daripada pemerintahan. Betul. Dan hari ini pemerintahan di Indonesia dengan segala catatan kritiknya itu sudah beranjak dari masa dulu Orde Baru, lama, reformasi sampai sekarang ini. Sedangkan organisasi ini juga harus seperti itu. Namun hari ini bisa saya katakan terutama di kampus kita juga ini organisasi belum sepenuhnya sigap. Sehingga organisasi ini masih gagap untuk menanggapi itu semua. Nah, itu yang kita namakan gap daripada persoalan kita ini. Ya benar-benar. Gitu. Mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tanggapan bahwa bagaimana sih posisi bahwa organisasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa pentingnya kehadiran kita, kehadiran diri kita di dalam organisasi, atau bahkan sebaliknya kehadiran organisasi kepada kehidupan mahasiswa yang hadir di tengah-tengah kehidupan mahasiswa itu benar-benar harus diperhatikan dan menjadi sebuah kesempatan tersendiri, begitu ya, Gub? Betul. Oke, tadi juga disinggung bahwa mungkin ada singgungannya dengan ranah politik ya. Mungkin seperti itu. Mungkin juga kalau dikatakan bahwa organisasi itu adalah sebuah replika daripada pemerintah, saya kira itu dikatakan signifikan cukup benar bahwa
benar adanya bahwa elemen-elemen atau segmentasi yang cukup sama dengan pemerintah, saya kira itu juga memberikan kontribusi besar bahwa organisatoris mahasiswa yang mengikuti organisasi ternyata seiring berjalannya waktu mereka juga hadir di tengah-tengah pemerintah ternyata. Hal ini kan harus menjadi sebuah pemerhati tersendiri bagi mahasiswa bahwa untuk menuju Indonesia emas itu bukan hanya sekedar retorika belaka, harus benar-benar diaplikasikan dalam dirinya untuk hadir di organisasi, menghadapi replika pemerintah dan hadir siapa tahu benar-benar mampu dirinya untuk hadir di tengah-tengah pemerintah kepada orang banyak. Pemerintah adalah servis untuk banyak orang ya, banyak masyarakat. Saya kira seperti itu. Mungkin tanggapan Gub sendiri terkait hal itu bagaimana? Dengan organisasi yang saat ini tuh ada di UIN Malang lah. Jadi begini, kita membahas mahasiswa saja, belum membahas terkait organisasi. Mahasiswa ini kan adalah agent of change, iron stock. Jadi generasi-generasi yang nantinya membangun inovasi serta perubahan ke depan. Jadi pikiran-pikiran mahasiswa yang visioner, yang transformatif, kemudian juga inovatif itu perlu. Karena memang kita ini dituntut untuk punya karya, punya ide, punya gagasan dituangkan lewat apa ya? Karya. Kita harus berkarya. Sehingga karya itu nanti cakupannya luas. Ada karya yang dituangkan dalam bentuk penelitian, pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada di bagian-bagian khusus. Salah satunya adalah memberikan kebermanfaatan di banyak orang. Nah, maka dari itu kalau kita membahas terkait dengan lunturnya minat daripada organisasi sekarang ini, minat mahasiswa ya. Nah, ini menjadi PR besar terutama bagi orang-orang yang sudah berkecimpung dalam organisasi untuk menjawab semua itu tadi. Bagaimana mahasiswa bisa beride, bergagasan, berpikiran yang visioner, transformatif, inovatif untuk kreatif segala macamnya. Sehingga menjadi satu hal serius yang menjadi titik konsen daripada seorang organisatoris adalah bagaimana kemudian organisasi ini dikembalikan marwahnya agar memang sesuai dan relevan sebagai tempat berproses daripada mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mempersiapkan organisasi itu, bagaimana melakukan manajerial. Nah, ini penting karena berbicara kalau kita ini sebagai mahasiswa adalah satu customer di kampus, administratornya adalah rektor, dekan dan kawan-kawan, kita pun juga sama. Kita ini adalah administrator di organisasi mahasiswa. Kemudian siapa customernya? Ya mahasiswa-mahasiswa di bawah kita yang memiliki kedaulatan tertinggi istilahnya. Nah, kita sebagai administrator, seorang manajer sekaligus leader di situ, itu harus memberikan satu layanan yang prima, yang bagus, yang baik. Terkait dengan PSDM-nya, pengembangan karir, kreatif dan inovatif dan seluruh pengembangan yang bisa dikatakan sebagai pendidikan non formal mahasiswa. Nah, kalau kemudian itu dibahas secara baik dan masif, manajerialnya bagus, nah kira-kira marwah organisasi ini bisa dikatakan akan bisa dikembalikan. Nah, kemudian poin yang perlu ditambahkan adalah bagaimana teknologi ini juga dilibatkan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan inovasi ya atau perubahan, siapa yang kemudian tidak sepakat dengan perubahan ya dia akan tergerus dengan zaman. Nah, zamannya ini berubah terus, zaman ini berkembang terus ya kita harus mengikuti zaman itu. Dan zaman sekarang dituntut kita untuk perubahan, kemudian melibatkan teknologi. Nah, saya kira ini serentetan PR organisasi yang harus dilaksanakan betul-betul oleh seorang organisatoris yang berkecimpung dalam organisasi mahasiswa. Oke, begitu ya. Gitu. Oke, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa memang jikalau kita melihat data bahwa pernah dijelaskan dalam suatu simposium atau bentuk seminar yang dijelaskan oleh Dr. Tirta di suatu tempat, bahwasanya kalaupun memang kuliah itu kita kembali ke kuliah terlebih dahulu ya, bahwa kuliah itu memang dirasa tidak penting. Tidak usah terlalu jauh sampai organisasi lah. Kalau memang kita menganggap bahwa kuliah itu tidak penting, ya kita lihat saja bahwa secara by data, orang yang sukses, yang berhasil antara orang yang tidak kuliah dan anak yang tidak, dan orang yang kuliah dan tidak kuliah, itu secara by data memang terjawab bahwa orang yang berhasil itu rata-rata orang yang mengenyam di kuliah. Dan kalaupun orang yang berhasil itu ternyata hanya hadir di perkuliahan, saya kira organisasi itu juga memberikan sebuah kontribusi lebih daripada hanya sekedar kuliah, saya kira. Saya kira begitu. Karena ya kita ketahui bahwa para pemirsa dimanapun Anda berada, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan merupakan fakultas satu-satunya yang terbesar kuantitasnya dan kualitasnya. Saya kira seperti itu. Dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini adalah kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kita kembali ke organisasiku. Bahwa sebagai ketua yang tidak menutup kemungkinan menjalani perkuliahan, saya kira disclaimer terlebih dahulu bahwa beliau ini juga pernah memenangkan lomba debat nasional
juara 3 ya pada tahun 2022 Ya. di Semarang waktu itu. Ya. Oke. Jadi beliau ini konkret dan komplit untuk menjalani organisasi, perkuliahan dan prestasi juga. Oke ya. Alhamdulillah, Saya kira seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kepada Dema FITK, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebagai ketua, setelah menjalani organisasi sebagai organisatoris sebagai ketua, hal apa kira-kira yang menjadi peluang bahwa memang hal ini perlu diperbaiki dan itu benar-benar diterapkan dalam pengaplikasian grand design Anda sebagai ketua di organisasi Dema FITK. Saya kira begitu. Oke, baik. Jadi pertama seperti ini. Saya masuk dalam organisasi sampai sekarang, kemudian diamanahkan mahasiswa sebagai ketua ya. Itu menjadi satu langkah yang saya kira menjadi waktu, kemudian kesempatan emas untuk saya berkembang di dalam diri saya pribadi. Tapi lagi-lagi ketika saya sudah diamanahkan menjadi seorang ketua, ini kemudian rasa-rasanya wewenang saya atau kepentingan saya dan peluang saya tidak hanya memikirkan pribadi, artinya memikirkan golongan dan semuanya. Dan secara khusus kita memang memberikan pelayanan di Dema ini, memberikan pelayanan untuk seluruh mahasiswa FITK. Tapi lagi-lagi orang yang memberikan pelayanan itu juga harus mendapatkan pelajaran, artinya mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan itu tadi. Sehingga kalau sedikit saya sampaikan juga, memang saya mengangkat grand design melalui banyak sekali tinjauan dan aspek dan landasan yang memang menjadi pakem dalam Republik Mahasiswa UIN Malang. Misalnya kita punya Tapmusma, punya ADART, dan punya grand design saya sendiri. Itu kita potret dalam data-data analisis yang memang jelas dan harus dilaksanakan dan ditempuh memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi selain itu ada yang namanya local wisdomnya. Jadi apa kebutuhan mahasiswa tarbiyah yang kemudian dibutuhkan untuk kemurusan sekarang, imbas daripada kepengurusan sebelumnya. Sehingga pikiran itulah kemudian saya mengangkat grand design yang namanya totalitas berintegritas. Sehingga kita ini memang betul-betul menjadi satu mahasiswa yang memaksimalkan kinerja dalam jalur-jalur totalitas itu tadi. Sehingga kalimat berintegritas itu kemudian dimunculkan. Nah, integritas dalam organisasi ini penting. Sederhananya kita memahami integritas ini kan satu kesatuan di mana ada keseimbangan antara yang kita ucapkan dengan tindakan kita. Betul. Dan di situ ada nilai-nilai lebih kalau kita tinjau berdalam. Integritas itu ada nilai-nilai kewibawaan, nilai-nilai keikhlasan dan kejujuran di dalamnya. Sehingga itu yang kemudian menjadi satu kredo yang kemudian saya lalui dalam organisasi ini. Dan tentunya saya tidak melupakan, itu semua saya tempuh by teori-teori yang kemudian saya pelajari juga. Bagaimana manajerial yang baik, bagaimana saya menentukan karakter pemimpin ini dalam Dema hari ini seperti apa. Itu semua saya laksanakan. Nah, kemudian ini juga bisa nanti di cross check atau kemudian bisa saya sampaikan. Ini juga saya terapkan di apa bahasanya? Kalau saya sebagai top manajemen ada middle manajemennya, yakni kepala-kepala departemen. Itu juga harus betul-betul menguasai itu. Jadi kita evaluasi seperti apa, pelaksanaan kepanitiaan seperti apa, ini memang baik dengan kebutuhan daripada teknologi itu sendiri dan memang disesuaikan dengan kebutuhan kita sekarang ini. Sehingga kalau bisa saya sampaikan, karena kemarin juga saya sebagai anggota dan sekarang saya alhamdulillah menjadi ketua, ini keterlibatan mahasiswa ini signifikan naik. Kemudian proses daripada kepanitiaan dan organisasi ini juga lebih mendapatkan satu paradigma baik karena menyajikan satu konseptual yang baru. Jadi satu karya inovatif. Misalnya saya munculkan lewat produk hukum, lewat sistem kepanitiaan, kemudian sistem konsep-konsep dalam kegiatan seperti apa gitu. Jadi semangat saya seperti itu sehingga saya juga menjadi bagian yang hari ini mengusahakan bagaimana organisasi ini agar tetap dipotret sebagai wadah yang relevan sebagai pendidikan mahasiswa itu sendiri. Dengan memposisikan bahwa Dema FITK itu benar sesuai dengan namanya. Kita berada di fakultas keguruan lah. Dan itu saya kira potret organisasi yang juga harus benar-benar secara kualitas kinerjanya, etos kerjanya menyesuaikan bahwa memang secara beriringan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, integritas tetap berjalan. Betul. Dengan profesionalitas yang ada lah ya. Betul. Oke, mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada, podcast kali ini kita berbicara langsung dengan seorang ketua organisasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tepatnya. Mungkin kita sudah terlalu sangat tinggi bahasa kita, sudah terlalu mendalam mungkin ya. Kita kembali ke dasar saja kok. Mungkin hal yang mendasar bahwa kalaupun memang organisasi itu dianggap bahwa tidak memberikan big positive impact kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang bisa dikatakan bahwa
ya buta arah lah, bahwa kemana larinya untuk menjadi mahasiswa itu, bahwa ada pekerjaan yang mungkin bisa juga dikerjakan dengan melalui penghasilan yang begitu, saya kira tidak terlalu signifikan lah, karena grade pekerjaan hari ini juga melihat riwayat pendidikan seperti itu, dengan dibandingkan dengan sebuah organisasi seperti itu. Dan organisasi hari ini saya kira juga sudah mengupayakan memberikan apa ya, tidak hanya memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga menjadi wadah bahwa yang memberikan pelayanan itu adalah orang yang berada di organisasi, tapi orang yang berada di organisasi itu juga ketika di organisasinya pun membawa arus bahwa organisatoris itu adalah seorang yang apa ya, seolah-olah menjadi penumpang kapal yang harus benar-benar siap dengan terjangan ombak, saya kira begitu. Menurut Gub sendiri, bahwa untuk memberikan wawasan setidaknya lah sedikit banyak untuk mahasiswa baru di tahun 2025 nanti, untuk keterbukaan pikiran mereka bahwa organisasi benar-benar clear, pure seperti ini. Menurut Gub gimana? Ya. Jadi begini, kalau kita membahas terkait dengan selain pendidikan formal, artinya selain pendidikan di kelas, itu kan mutlak. Seluruh mahasiswa saya kira, khususnya mahasiswa UIN Malang ini datang ke kampus ya untuk kuliah. Jadi kalau masih maba ya di Mahat, kalau yang sudah semester 3 sampai semester 8 atau semester seterusnya itu dari kediaman masing-masing. Itu datangnya ke kelas bertemu dosen. Nah, kemudian itu tidak menjadi satu hal yang cukup untuk konsumsi daripada mahasiswa. Kita tadi membicarakan terkait pendidikan informal dan non-formal. Nah, saya katakan seperti ini. Sebenarnya pendidikan informal dan non-formal itu tidak kita temui satu-satunya dalam organisasi. Karena sekarang ini pemerintah, kemudian banyak sekali pihak-pihak NGO atau komunitas ini menyediakan juga tempat penempaan seperti itu. Tapi lagi-lagi sebenarnya itu juga lingkupnya adalah organisasi ya. Mungkin penempatan komunitas, ada yang magang segala macam. Itu memang betul. Jadi hal semua itu tadi, tempat magang, kemudian komunitas, NGO segala macam ini memang pendidikan informal atau non formal mahasiswa selain pendidikan formal yang ada di dalam kelas. Tapi terkadang komunitas NGO dan tempat magang ini tidak memberikan satu kebutuhan secara lengkap atau komprehensif untuk mahasiswa. Memang itu organisasi bukan satu-satunya tempat belajar atau tempat pendidikan informal maupun non formal. Tapi organisasi bisa saya katakan satu-satunya tempat berproses yang mampu menampung seluruh potensi daripada mahasiswa. Yang itu tidak bisa terjawab di tempat magang, NGO dan sebagainya. Karena NGO, tempat magang itu pasti konsen. Kita magang misalnya di dinas pendidikan, ya kita sebagai administrator, kemudian bagian kita sebagai apa, misalnya kita membuat proposal, kemudian untuk pengajuan kegiatan, atau kita visitasi ke sekolah-sekolahnya, itu yang kemudian harus kita kerjakan. Pun di komunitas literasi atau komunitas sosial pendidikan, ya kegiatan kita adalah kegiatan sosial, kemudian kita hobi takjil dan sebagainya. Tapi kalau organisasi itu tidak hanya itu saja, tapi mampu mengakomodir semua itu. Makanya di kita ada yang namanya ekonomi kreatif, bisa bergerak di sosial juga, itu ekonomi kreatif. Kemudian kita ada yang namanya kajian riset dan pendidikan, itu juga mewadahi teman-teman yang ingin mengembangkan intelektual dalam jalur pendidikan dan pengajaran ataupun pengabdian. Itu yang kemudian harus dipikirkan oleh mahasiswa. Memang organisasi bukan satu-satunya tempat berproses melalui jalur pendidikan informal maupun non formal, tapi organisasi adalah satu-satunya tempat yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan. Karena pikiran mahasiswa sekarang ini harus menyediakan yang namanya tempat secara akomodatif. Jadi kita tidak bisa dijanji-janjikan saja. Kita harus disediakan tempat yang akomodatif. Sehingga bisa saya katakan sebagai penyampaian akhir dalam pertanyaan ini ya, memang menjadi seorang organisatoris itu menjadi langkah yang berat, apalagi seimbang dengan akademis. Tapi orang yang memilih jalur organisatoris itu pasti akademis, sehingga tidak cukup juga menjadi seorang akademis tanpa menjadi seorang organisatoris. Kira-kira seperti itu. Oke, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, para penonton podcast, bahwa setelah kita bahas sedikit banyak lah ya, mungkin ada yang rinci juga bahwa bentuknya organisasi, arah geraknya, prosesnya bagaimana, saya kira sudah kita ulas lah beberapa. Mungkin itu juga menjadi sebuah pembuka untuk bagaimana langkah awal terkait menjadi seorang mahasiswa yang saya kira memilih jalur organisasi. Ya kita tidak boleh menutup mata juga bahwa banyak juga mahasiswa yang memilih jalur lain lah saya kira daripada organisasi itu sendiri. Tapi ini loh bahwa beda tempat, beda tupoksi, dan prosesnya saya kira juga berbeda ya. Ada yang tidak ada di tempat lain selain organisasi, bahwa prosesnya itu memang benar-benar memberikan dampak positif yang begitu nyata saya kira. Karena saya juga mungkin
di Dema juga kita bersamaan. Jadi saya kira untuk Dema FITK saya kira juga cukup bagus ya kemarin ya, berjalan dengan sangat lancar dan atas kerjasama teman-teman tentunya. Ya, pasti itu. Mungkin pesan dan kesan terakhir nih dari seorang gubernur FITK bahwa menjadi mahasiswa itu apa ya, hakikatnya seperti ini loh. Iya. Kita juga tidak bisa memaksakan kan bahwa orang lain tuh harus mencontoh kita. Itu saya kira mustahil lah. Betul. Tapi apa yang kira-kira secara umum lah untuk disampaikan kepada mahasiswa, entah itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah lambat skripsinya ya saya kira. Silakan Gu. Ya, mungkin kalau dari saya seperti ini. Memang kalau kita berbicara terkait dengan mahasiswa, ini adalah seorang seorang yang dididik ya bahasanya. Ada pendidik, ada peserta didik, dan kita menjadi salah satunya. Tapi ketika kita sudah belajar selama 12 tahun, kemudian dengan waktu yang singkat tiba-tiba sebutan kita berubah. Ketika 12 tahun menjadi siswa dan secepat balikan tangan kita menjadi mahasiswa, itu seharusnya disadari betul kalau ada nilai-nilai yang kemudian menjadi tanggung jawab besar kita sebagai mahasiswa. Sehingga tidak cukup kalau kita siswa ini cukup hanya di kelas saja. Mahasiswa tidak boleh seperti itu, karena kita adalah seorang maha yang dididik. Kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kebermanfaatan, menyelesaikan persoalan di masyarakat luas, tentunya di bangsa dan negara ini. Sehingga itu kita dapatkan ketika pikiran-pikiran kita ini mendapatkan sumber-sumber yang luas, yang lebih besar, dan penempaan yang jelas untuk kembali kepada langkah-langkah seperti itu. Nah, maka dari itu pesan saya kepada teman-teman sekalian, memang teman-teman ini memiliki kewajiban secara formal kepada mungkin orang tua, kemudian kepada keluarga, untuk berkuliah ini betul-betul masuk di dalam kelas dan menyelesaikan semua tagihan perkuliahan. Tapi teman-teman juga memiliki satu langkah yang memang menjadi tanggung jawab besar mahasiswa untuk memberikan manfaat yang besar, menyelesaikan persoalan di Republik ini. Dan jalurnya adalah ketika kita belajar menjadi salah seorang yang tidak hanya berkecimpung dalam satu wilayah. Artinya pikiran kita harus out of the box. Out of the box itu kita peroleh tidak hanya di dalam kelas, tetapi dalam pendidikan informal maupun non formal. Dan saya kira tempat yang layak itu adalah organisasi. Mengasah critical thinking kita, awareness, kesadaran kita yang lebih, dan juga pikiran-pikiran aktif kita untuk peka terhadap fenomena dan lingkungan. Serta kita juga harus berpikir untuk memberikan selalu energi-energi positif kepada masyarakat luas. Dan kita ketahui bahwasanya itu saya dapatkan di dalam organisasi. Seperti itu ya. Oke. Mungkin penjelasan yang sudah sangat lama ya dari tadi ya. Saya kira juga sudah jelas, rinci, lugas, tegas dari seorang gubernur Dema FITK. Mungkin podcast kali ini kita akhiri di sini saja, Gub. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, saya kira. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga para pemirsa. Mungkin bisa di like atau unlike jika tidak suka terkait video ini. Saya kira ini adalah sebuah fasilitas lah ya, fasilitas yang kita berikan secara terbuka. Betul. Terkait bagaimana sih kehidupan organisasi. Saya kira moderator dan narasumber sama-sama organisatoris saya kira. Karena itu kita berada di tempat proses yang sama. Betul. Mungkin hanya ini yang bisa kita sediakan kepada halayak umum, bahwa organisasi itu adalah sebuah tempat proses yang memiliki sebuah ciri khas tersendiri, karakteristik tersendiri, membentuk karakteristik tanpa adanya doktrinitas yang keras saya kira. Dan itu menjadi sebuah fakta tersendiri bahwa ketertarikan kita itu tidak ada unsur paksaan, dan ajakan kita juga tidak memberikan sebuah unsur paksaan juga. Dan itu bagaimana fasilitas kita itu benar-benar diberikan secara luas dan umum kepada seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa di luar sana yang menonton video ini. Mungkin sudah kita akhiri sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih telah hadir sekali lagi. Mungkin dari saya sebuah kesimpulan benang merah bahwa diskusi kali ini, organisasi itu tidak buruk, tapi bagaimana kita menghindari hal-hal buruk itu tidak hanya di organisasi saja, tapi banyak tempat proses yang saya kira memiliki ciri khas tersendiri. Tapi inilah yang kita sediakan, bahwa organisasi bisa dilihat dari perbincangan kita kali ini. Mungkin dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tingkah, dan perilaku dan lain semacamnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.